mengawin di sana. Inilah tabiat setan, tabiat iblis kayak gini karena Anda menyembah iblis. Anda yang menyembah iblis. Wahyu 1:18 itu Anda siapa? yang menyembah iblis. Wahyu 1 nomor 18, akulah yang hidup dan telah mati dan hidup kembali, penguasa maut itu siapa? Siapa itu? Siapa itu? Siapa itu? Ini yang pertanyaan saya Anda hindari kan, Yesus saudara? bangkit dan naik ke surga. Yesus bangkit dan naik ke surga. Gimana ceritanya? Tadi Yesus berkata bahwa penguasa maut yang telah hidup itu adalah iblis. Kalau Yesus pernah mengatakan aku adalah penguasa maut. Oke, bukan begitu ya. Matius 28 ayat 18 ya. Hah? Itu sudah keluar dari kubur itu. Ini perkataan itu. Jadi Loh, saya kan minta sebelum terjadi penyaliban di mana Yesus berkata aku adalah penguasa maut. Bukankah Yesus sendiri yang berkata? Yohanes 12 nomor 31. Sekaranglah waktunya dunia akan dihukumkan, dan juga waktunya sekarang ini adalah waktunya iblis, sang penguasa dunia ini yang telah dilemparkan keluar dari goa kematian. Siapa yang keluar dari goa kematian? Siapa yang dilempar keluar dari kuburan? Jadi Bang Dilma sesekali baca Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 8 ayat 24. Jadi jangan comot-comot hanya untuk pembenaran. Ya kan disebut, tunggu dulu, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Yes, karena itu percaya bahwa aku adalah dia, maka karena kamu mati itu dalam dosamu. Itu karena itu jadi, justru karena jangan hindar-hindari. Saudara, tunggu dulu, saya bicara. Enggak perlu terlalu panjang. Anda panjang. Saya perlu panjang. Anda mengatakan Yohanes 10 nomor 30, aku dan Bapa adalah satu. Kalau Yesus dan Bapaknya adalah satu, mungkinkah Yesus mengalami kematian? Jawab dulu ini. Dia mati disalib dalam kemanusiaannya. Tadi katanya satu. Lah, aku dan Bapa adalah satu. Bapak tidak pernah mati, Yesus mati. Tunggu satu dulu, enggak ya. tuh? Anda percaya enggak kalau satu mungkin, enggak? Mungkin konsep kita berbeda. Firman jelas firman berbeda. Allah dengan Allah itu satu. Mungkin sama kalian beda. Enggak. Ya, Jangan ke situ. Maka Yohanes 10 nomor 30 yang Anda bawa, aku dan Bapak adalah satu. Ya, ketika aku mati, Bapak juga ikut. Loh, tuh, kan jangan lari. Jangan lari seperti itu. Bagi kami firman Allah dengan Allah itu satu, ya. Tapi iya. Kalau ketika aku mati, konsep ketika aku mati, teologi saudara, Islam itu ketika beda. aku mati maka Bapak juga ikut, ya. Karena Nabi Isa disebut juga roh Allah, ngawur, tapi disebut larinya kemana-mana. Bapak membawa dalil, Bapak yang lari kemana-mana. Ya maksud saya, jangan apa tuh? Anda membawa Yohanes 10 nomor 30 kan? Aku dan Bapak adalah satu. Iya. Ketika aku mati maka Bapak juga ikut Yesus mati disalib dalam Bapak mati juga. Mengambil Bapak mati nggak? Bapak mati nggak? Bapak mati nggak? Kemanusiaannya. Bapak mati nggak? Kemanusiaannya. Dalam kemanusiaannya. Bapaknya yang kutanya, bapaknya mati nggak? Dalam kemanusiaannya, ya. Itu. Bapaknya mati nggak? Yang mati dalam kemanusiaannya. Yang saya tanya, Bapak dan aku manusia, dia berwujud manusia dan ternyata bangkit lagi. Tidak dikubur sampai sekarang di bumi. Untuk membuktikan ucapan Anda sanggaan dan penafsiran buta Anda bahwa Yesus itu adalah yang mati dan Yesus satu dengan Bapa. Pertanyaan saya, ketika Yesus Anda katakan mati menjadi mayat, apakah Bapak jadi mayat juga? Yesus itu manusia 100%, Allah 100%. Jadi yang dimati sebagai daging. Berarti ketika dia mati, Bapak juga mati. Tunggu dulu. Jadi saya terangkan keimanan kami, bukan Anda menerangkan keimanan kita. Enggak, saya cuma bertanya. Saya bertanya loh. Saya bukan Anda punya iman Bapak Yesus satu. Ketika Yesus mati, Bapak ikut mati. Betul? Mestinya konsisten, kan? Mestinya konsisten. Ya konsisten dong. Jangan giliran Anda kejebak. Oh, Bapak dan Yesus satu. Oke, kita ikutin. Ketika Yesus mati, ketika Yesus diceboin, ketika Yesus dinetein, Bapak juga dinetein gitu. Hah?
Hei, saudara. Jadi saya katakan kepada saudara, Yesus dan Bapa itu satu, makanya Yesus tidak mati. Karena Bapa senantiasa memperhatikan hambanya yang suci itu. Yang mati ini siapa? Itulah penguasa dunia yang keluar dari kubur, yang kamu sembah. Beda dengan Yesus anak Maria. Yesus berkata dalam Yohanes 12:31, sekarang waktunya dunia ini dihukum, dan waktunya saat ini adalah waktunya iblis, penguasa dunia, dilemparkan keluar. Pertanyaan saya dulu, Bang. Tolong konsentrasinya, Bang. Konsentrasi pertanyaan saya. Menurut Yesus, iblis mulai sekarang dilemparkan keluar. Iblis dilempar keluar dari mana? Jawab pertanyaan saya, silakan. Jadi begini, Anda membuat pertanyaan ke saya, ya kan? Iya. Saya boleh bertanya juga. Boleh dong. Oke, saya bertanya ya. Jawab dulu. Jawab dulu nih, Bang. Anda Keluar dari mana? itu pertanyaan Anda itu gimana ya? Susah menerang karena Anda sudah menafsirkan. Saya tidak mentafsirkan. Saya hanya minta kejujuran, Pak. Kejujuran apa? Yesus berkata, waktunya sekarang ini adalah waktunya iblis, sang penguasa dunia, dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Kalau keluar dari surga kan sudah sama Adam. Sekarang Yesus mengatakan dia dilemparkan keluar. Yesus berkata dalam Matius 12 nomor 38. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini, orang Farisi ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat kecuali bangkit dari kubur pada hari ketiga. Pertanyaan saya, siapa yang bangkit pada hari ketiga, dan itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat kan? Pertanyaan saya, iblis dilemparkan keluar dari mana? Dari kubur. Oke? Coba coba Anda bandingkan ajaran Yesus ketika dia hidup dan ajaran Yesus ketika dia keluar dari kubur. Sama enggak? Yesus membangkitkan orang mati sebelum dikubur dia ya. Sebelum membangkitkan orang mati. Ya, saya percaya. Belum dikubur itu. Belum. Ya, saya percaya itu. Tunggu kenapa dulu. Kenapa dia sabar. Saya bicara dulu. Saya bicara. Kenapa dia membangkitkan orang mati? Atas kuasanya atau atas kuasa Tuhannya? Atas kuasanya, karena memang dia bukan atas kuasa Tuhannya. Allah, dia sendiri manusia 100% Allah. 100%. Itu Anda sudah menggabungkan. Itu Anda sudah menggabungkan Yesus yang keluar dari kubur. Pertanyaan saya sekarang, ketika Yesus membangkitkan orang mati, itu kuasanya sendiri atau kuasa dari Tuhannya? Ketika saya berbicara, Anda nyeropot. Yesus membangkitkan orang mati dalam kekuasaannya, itu berkuasa atas nyawa. Nyawa di tangan Tuhan. Begitu kita orang. Sekarang pertanyaan saya apa? Yesus membangkitkan Lazarus atas kuasanya sendiri atau atas kuasa Tuhannya? Jangan di mute. Jangan mute terus ya. Udah, saya izin turun. Jangan. Enggak. Saya sudah tanya kepada teman, jangan di mute. Sekarang pertanyaan saya, Bang. Yesus membangkitkan orang mati atas kuasanya sendiri atau atas kuasa Tuhannya? Saya sudah bilang Yesus itu 100% manusia, 100% Allah, karena dia saya tidak tanya Yesus itu siapa, saudara. Allah itu dengan saya Allah tidak satu. tanya Yesus kalau itu siapa. Beda, ya lain. Saya tidak tanya Yesus itu siapa. Saya tanya Yesus membangkitkan orang mati. Sebagai dia kan, saya sudah bilang Yesus itu Allah. Yesus itu manusia karena dia kata siapa? Firman itu kata Allah siapa? Itu kata siapa? Berupa. Anda mendapatkan ilmu Yesus itu manusia dan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, itu ilmu dari mana? Yohanes sudah ada, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Ini siapa itu? Jadi ketika ia mati, percaya bahwa aku dan Bapa, kau akan mati dalam dosamu. Itu satu apa dia? Dia satu apa? Tanya dulu saudara, dia satu apa dengan Bapa? Ya, Anda tadi kan Anda ingin memisah-misahkan dia. Iya, memang harus dipisah. Memang satu. Harus dipisah. Sudah. Untuk menjawab pernyataan Anda Yesus dan Bapa adalah satu, coba Anda baca Yohanes 8 nomor 29.
aku dan Bapa adalah dua? Ayo. Hah? Satu di sana jawabannya karena dia senantiasa melaksanakan segala perintah yang diperintahkan Bapa kepadanya. Makanya dia satu. Karena dia senantiasa berkenan di hadapan Bapaknya. Baca Yohanes 8 ayat 29. Aku dan Bapa adalah dua. Baca. Yang itu. Baca. Yang saya sudah bacakan, aku dan Bapa adalah satu. Anda Tapi suruh saya Yesus baca mengatakan, dua, ya aku dalam dan konteks Bapa adalah apa? dua. Yang mana yang betul ini? Yesus Yang mengatakan ini adalah- aku dan Bapa adalah dua. Gimana Jadi dong? gini, Gimana saya mau dong? oke lah kita sudahi soal itu. Saya mau tanya dulu sebenarnya. Bisa, keluarin dulu, Bang. Oke, kita ganti topik ya Bang Juma ya. Silakan. Yang jelas Anda harus tahu bahwa Yesus mengakui dia dan Bapaknya adalah dua, bukan satu. Tadi sudah sebut ayatnya aku dan Yesus punya hidup sendiri, Bapak punya hidup sendiri. Hidup sendiri-sendiri ya. Iya, betul. Itu loh Bang. Yesus sendiri mengakui aku dan Bapa adalah dua. Jadi kita nggak bisa kemudian ngarang cerita aku dan Bapa adalah satu maka dia adalah Tuhan. Enggak. Yesus mengatakan aku berbicara sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa. Aku bekerja sesuai dengan apa yang Bapa perintahkan kepadaku. Makanya dia mengatakan itu. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 8 nomor 16 sampai nomor 18. Yesus berkata aku dan Bapa adalah dua. Coba Gimana baca itu, Bang? Yohanes 8 ayat 26. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Dia kamu siapa? akan mati dalam dosa. Dia Itu siapa? sesekali kutip, itu ucapan Yesus. Bahwa Dia siapa di akulah situ? dia. Jadi Dia itu, siapa yang dimaksud di situ siapa? ya sudahlah kalau begitu siapa-siapa lagi. Loh, siapa? Kan ditanya. Dia kan ditanya, siapa yang menyembuhkan orang ini? Siapa Mesias itu? Maka dia mengatakan, akulah dia, sang Mesias. Apa Mesias itu? Apa Mesias itu? Manusia yang diurapi. Akulah dia manusia yang diurapi itu. Pencipta langit dan bumi ini manusia enggak? Yesus Mesias. Mereka sedang menunggu Mesias. Akulah Mesias yang kalian tunggu-tunggu itu. Orang yang diurapi, bukan Tuhan. Jadi begini Bang Juma. Gimana saudara? Seandainya kita hidup di abad sebelum Masehi, kita Ketemu akan Yesus, baca. oh Bapak Tunggu harus dulu, Bang dibalbalin sama Yesus. Tunggu dulu Bang Juma. Seandainya kita hidup di abad sebelum Kristen, sebelum Islam, kita akan membaca kitab Taurat, Keluaran 3 ayat 6. Perkataan Allah kepada Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Iya, itu nggak ada masalah. Ismail tidak disebut. Setelah Yesus lahir di Matius 22 ayat 31, Yesus pun mengingatkan, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi ada kesinambungan Allah yang disembah. Apa? Begitu, Pak. Yesus berkata Jadi akulah Allah sebenarnya Abraham. Di mana itu tertulis? di Matius 22 ayat 31. Yesus mengatakan akulah Allah Abraham gitu. Mengingatkan perkataan itu. Cak Ayu, Mengingatkan Cak Ayu. perkataan yang Cak ada di Ayu. Taurat. Jadi kalau misalnya Pak Tiga Bombom, ayat kalau 6, kalau Pak akulah Bombom mengatakan Allah aku juga Abraham, adalah Allah Allah Abraham, Ishak, Allah Allah Ishak, berarti Yakub. Pak Bombom juga itu adalah Allah Abraham gitu. Karena Ishak adalah jalur keturunan Astagfirullahaladzim, Abraham. ya Allah ya Karim. Itu. Benar-benar Jadi, iblis berhasil menguasai saudara. Bagaimana mungkin kemudian orang yang Yesus itu tidak mengatakan akulah Allah Abraham. Dia cuma mengatakan belum pernahkah kalian membaca apa yang dikatakan Allah tentang orang mati dibangkitkan kembali. Allah berkata, bukan aku berkata. La haula wala quwata illa billah. Betul-betul lah orang ini. Sudah terlalu jauh kali Anda sesat dan menyesatkan diri Anda sendiri. Oke? Sekarang kembali kepada awal pertanyaan saya tadi. Siapa yang hidup dan mati lalu hidup kembali dan dia adalah penguasa maut? Menurut Yesus itu siapa? Penguasa maut itu siapa menurut Yesus? Menurut Yesus loh yang saya tanya. Ayo Bang. Ayo. Penguasa maut ini siapa?
Jangan di-mute terus saya, kalau di-mute terus sih. Maka orang Kristen itu sudah jelas ada sosok yang diikuti kalau bicara surga, bicara kebangkitan, bicara surga itu sudah ada sudah ada sosok teladan, ya kan? Jadi maksud saya begini. Pertanyaan saya apa, Bang? Menerjemahkan keimanan orang versi kita sama dengan saya. Kalau saya tanya bagaimana Nabi Muhammad bisa memberi Saya syafaat? bertanya, menurut Yesus penguasa maut itu siapa? Kok nyerocos kemana-mana begini? Menurut Yesus keselamatan. penguasa maut itu Saya siapa menurut sebenarnya nggak Yesus? suka berdebat-debat soal keyakinan. Saya nggak suka. Cuma Ya kalau karena orang Islam lebih Kenapa? paham Bible daripada Anda. Saya kan bertanya. dari mana? Sekarang Anda pertanyaan kan saya mencoba- apa? Anda dengar nggak saja. pertanyaan saya? Menurut Yesus penguasa maut itu siapa? Pasti lari kemana-mana Anda jawabannya. tafsirkan sebagai nubuat Saya buat tidak Nabi sedang Muhammad. menafsir. Gimana? Saya sedang bertanya penguasa maut menurut Yesus itu siapa? Yesus sudah mengalahkan kuasa maut, mengalahkan Nah, saya tanya apa? Dijawab apa juga? Kagak ngerti bahasa Indonesia ini orang ini. Saya tanya menurut Yesus siapa penguasa maut? Menurut Yesus penguasa maut itu siapa? Ayo Bang, bicara. Ya udah di-mute terus ya sudah, saya nggak bisa bicara, saya izin turun aja. Penguasa maut itu siapa Bang Bingung menurut saya. Yesus? Kita bicara soal surga Bang Juma, saya mau tanya dulu ya. Saya pernah Selesaiin dulu ini bang topiknya. Penguasa maut menurut Yesus itu siapa? ceramah Ustadz katanya di surga itu kesibukan memecahkan. Pasti itu terjadi. Ali. Baca Ya, Matius saya- 19. Baca Matius 19 nomor 29. Pengikut Yesus diberikan 100 istri. Masa nggak sibuk pecahkan perawan itu kalau 100 istri? Saudara pikirlah itu, satu laki-laki 100 perempuan. Kira-kira nggak sibuk dia? Sibuk. Baca Matius 19 nomor 29. Masalahnya Anda pendeta Indonesia. Jadi mau loncat kemanapun Anda kena smash, nggak bisa Anda lolos. Selama Anda Kristen, musuh terberat Anda adalah Bible. Baca Matius 19 nomor 29. Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Tuhan, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat nanti di kerajaan surga. Ayo, 100 kali lipat istri Di di surga. mana kata istri disebut? Jangan potong-potong ayat. Matius 19 nomor 29. Jangan Ayo. potong-potong. Saya cuma dengar ceramah Ustadz kesibukan di surga itu. Kamu mendengarkan ceramah, saya baca Bible. Lebih akurat saya. Saya baca Bible. Kamu ada nggak baca Quran mengatakan seperti itu? Kesibukannya ada nggak di dalam Al-Quran begitu? Kesibukan seorang itu memecah ceramah perawan. kawan-kawan. Ada nggak? Jadi ayat- Saya ini membaca Bible. Mana? Saya baca Bible. Saya baca Bible. Saya baca ya. Yesus Saya baca ya. menjanjikan Saya baca. 100 istri. Silakan Anda baca. Jangan Anda Silakan. potong-potong. Setiap Ya, orang silakan yang meninggalkan rumahnya, saudaranya, ayahnya, ibunya, anak-anaknya atau ladang, Oke. mereka mengikuti aku akan menerima 100 kali lipat dan akan menerima hidup yang kekal. 100 kali lipat kan? 100 kali lipat kan? Hidup yang kekal. Tidak ada 100 kali lipat kan? Tidak ada kawin mengawin di sana. Inilah tabiat setan, tabiat iblis kayak gini karena Anda menyembah iblis. Anda yang menyembah iblis. Wahyu 1:18 itu Anda yang siapa? menyembah iblis. Wahyu 1 nomor 18, akulah yang hidup dan telah mati dan hidup kembali. Penguasa Anda maut yang itu siapa? menyembah iblis. Siapa itu? Ini yang pertanyaan saya Anda hindari kan, Yesus saudara? bangkit dan naik ke surga. Yesus bangkit dari surga. Itu aja. Gimana ceritanya? Anda- Tadi Yesus berkata bahwa penguasa maut yang telah hidup itu adalah iblis. Kenapa Anda tuduh Yesus lagi yang jadi penguasa maut? Gimana dong?
Justru kalau Anda membaca di dalam Ibrani atau di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 24, tetapi Tuhan membangkitkan Yesus dengan melepaskan dia dari sengatan maut, sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Yesus dikuasai maut. Lalu yang berkuasa atas kerajaan maut ini siapa? Baca pernyataan Yesus. Tertulis di mana? Di dalam Yohanes 12:31, Yohanes 14:30. Siapa dia? Penguasa maut. Iblis. Baca Matius 28 ayat 18. Aku berkuasa di bumi dan di surga. Udah. Tangan. Mungkin tidak bisa disebut terkemuka. Tepuk tangan saudara-saudara. Anda sudah. Saya mau tanya sama saudara, yang berbicara di dalam Matius 28 nomor 18 itu orang yang keluar dari kubur atau bukan? Jawab. Keluar dari kubur atau tidak keluar dari kubur? Apa masalahnya? Yesus berkata, iblis telah dilemparkan keluar dari kubur. Sebelum disalib, dia sudah menghidupkan orang mati itu karena dia diberi kuasa. Dengar. Yesus dengarkan. Yesus berkata di dalam Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa aku membangkitkan orang mati. Kuasa membangkitkan orang mati itulah yang bersaksi tentang aku bahwa aku adalah utusan Tuhan. Baca lagi Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang-orang Israel harus tahu, yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret, bahwa Yesus adalah manusia ditentukan oleh Allah untuk melaksanakan kekuatan, mujizat, kekuatan, tanda-tanda dan mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Berarti yang membangkitkan Lazarus bukan Yesus, tapi Allah, tapi melalui nabinya bernama Yesus. Sedangkan yang berbicara di dalam Matius 28 nomor 18 itu adalah orang yang keluar dari kubur. Itu siapa yang keluar dari kubur itu menurut Yesus? Yang keluar dari kubur, yang dilemparkan keluar dari kubur menurut Yesus itu siapa? Jawab dulu ini. Ayo. Yang dilemparkan keluar dari kubur menurut Yesus itu siapa? Kan jangan tarik-tarik. Dia nggak bakal jawab. Yesus sudah menguasai kerajaan maut, berkuasa. Mau iblis pun berkuasa. Di mana Yesus mengatakan itu? Di mana Yesus? Di mana Yesus mengatakan bahwa dia adalah penguasa kerajaan maut? Di mana? Di mana? Ini yang saya tanyakan tadi. Di mana Yesus pernah mengajarkan aku adalah penguasa kerajaan maut? Itu Yesus sampaikan di mana itu? Terus nggak fair lah kalian. Di mana, Bang? Jawab dong. Bagaimana menjawab? Sebentar ngomong. Karena Anda tidak menjawab, Anda bicara yang lain. Di mana Yesus pernah mengaku, akulah penguasa kerajaan maut? Di mana Yesus mengaku itu? Di mana, Bang? Berkuasa di bumi dan di surga sudah sama itu. Itu adalah ucapan orang yang keluar dari kubur, yang dilempar dari keluar. Hei, gimana sih orang ini? Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 31, sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukum, dan juga waktunya iblis saat ini, yaitu penguasa dunia ini, yang dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, iblis dilemparkan keluar dari mana? Lah Yesus sendiri yang berkata seperti itu. Yesus kan yang Anda tadi mengutip Yesus berkata, ya kan? Iblis dilemparkan keluar dari mana? Yesus yang berkata, ya kan? Jadi berarti Yesus itu berkuasa melemparkan kekuasaan gelap. Bukan, saudara dengarkan saya. Dengar saya, saudara. Saya mau tanya dulu, saudara. Jangan bahas. Kita bahas dulu masalah kitabmu deh. Anda tanya dulu tuh kitabmu. Jangan ketinggian bahas Al-Quran. Ini aja Bible Anda nggak paham. Bagaimana? Ketinggian bahas Al-Quran. Ilmu Anda cuma Bible aja nggak paham kok. Pertanyaan saya, menurut Yesus yang dilemparkan keluar dari kubur itu siapa menurut Yesus?
Bang, Nih, nangis nggak jawab. Bang, berapa tusuk? Tidur bang, tidur bang. Saya hanya ingin meluruskan saudara, meskipun Anda Anda seorang tidak pendeta. punya, Anda lebih baik Saya hanya- menerangkan. Saya mau, Kak, Saya ini, Anda saya tidak hanya punya posisi saya untuk punya tugas meluruskan. itu adalah meluruskan Anda. Menurut Yesus, Kalau- yang dilemparkan keluar dari kubur itu siapa? Saya nggak bisa ngomong, dimiut terus. Itu udah Pertanyaan ini. saya sampai capek lo mengulang saudara. Yang dilemparkan keluar dari kubur menurut Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31 itu siapa? Yesus tidak jadi maksudmu Yesus itu tidak dilemparkan dari keluar dari kubur. Saya Dia tidak bilang bangkit. Yesus yang dilemparkan. Dia Saya bangkit. tanya. Saya tanya, menurut Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31, siapa yang dilemparkan keluar itu siapa? Anda mute terus, saya gimana mau jawab? Ngomong Nggak jawab, silakan. Jangan di mute, silakan. Ah, udahlah. Si- Baru ngomong sebentar di mute. Ini saya nggak fair. Anda tidak mau jujur, saudara, bahwa sebenarnya yang dilemparkan keluar dari kubur itu adalah Tuhan saudara bernama Yesus. Anda yang menafsirkan itu. Anda di Saya mana? tidak mentafsirkan. Ada. Saya tidak mentafsirkan. Di mana Benar kalimat enggak? itu? Ada Saudara, ada saudara, kalimat saya itu. tanya sama saudara, Ada dengarkan. kalimat itu. Anda, Saudara, dengarkan. Satu, Anda dengarkan sebenarnya satu. Bang Jumai itu Yang keluar dari kubur namanya Yesus, betul? di mute terus di mute. Anda yang menafsirkan itu, Yang keluar dari kubur namanya Yesus, betul? Anda menafsirkan sendiri kitab suci orang, menarik cocokologi. Saya Yang begini, keluar dari kubur namanya Yesus, betul? Ya, di betul. kitab Paman. sucimu pun tidak ada Yang itu. Anda sembah hadis pun bernama tidak Yesus ada yang itu. keluar dari kubur itu, betul? Betul. Nah, Hadis, sekarang di hadis. mari kita cross check. Wahai Yesus, ya Paman, siapa yang dilemparkan dari kubur? Baca Yohanes 12 nomor 31. Siapa itu? Di hadis pun tidak Iblis. ada itu, ya. Saya pikir kata Yohanes Nabi Muhammad pun tidak 12 ada seperti itu. 31. Yohanes 12 nomor 31, yang dilemparkan keluar dari kubur adalah iblis. Di hadis Yang Anda sembah adalah makhluk yang keluar dari kubur. Siapa dia? Siapa dia? Bang, siapa dia? Yesus berkata iblis dilemparkan keluar dari kubur. Yang Anda sembah adalah makhluk yang keluar dari kubur. Siapa itu, Bang? Yesus bangkit mengalahkan kematian. Mau bangkit kek, mau apa kek, Udah yang jelas selesai, kan? Tuhan Anda keluar dari narik-narik. kubur, betul? Daripada dikubur sampai sekarang di bumi. Ya kan dia bagaimana? bukan Yesus Tuhan, naik sama ke seperti Nabi surga. Musa. Nabi Musa Naik juga ke dikubur surga. sampai sekarang. Nabi Dia Musa naik juga ke sampai surga, sekarang. bedanya. Karena Nah, memang sekarang- Yesus sekarang adalah oke. Sekarang firman oke. Tuhan Oke, saya berwujud ikuti. manusia. Saya ikuti Firman Anda. Tuhan Saya berwujud ikuti Anda. Saya ikuti. Saya ikuti. Saya jempol Anda. Tuhan Anda bernama Yesus keluar dari kubur, betul? Bangkit dari kubur. Jangan, tidak ada kata keluar, ya. Tidak ada di kitab kata keluar. Anda Yohanes menggunakan 12 nomor 31. Coba Yohanes 12 nomor 31. Ada nggak kata keluar atau tidak ada di situ kata keluar? Silakan. Ada. Ada atau tidak ada? Ayo. dimut terus gimana sih? Udah ujian aja, turun lah. Nah ini Enggak kan ditanya, Abang. Ini kan ditanya yang keluar dari kubur itu Tuhan Anda bernama Yesus, betul? bangkit dari kubur. Nah, ketika dia bangkit, keluar dari kubur atau tidak? Bangkit dari kubur. Iya, setelah dia bangkit, dia keluar atau tidak? Masalah keluar, bangkit dari kubur. Lalu keluar. Anda kaitkan dengan ayat penguasa dengan iblis, kan itu anda tarik saja itu. Anda Yesus yang berkata kok, bukan Berkata saya. apa? Yesus yang berkata, dengarkan baik-baik. Iya. Sekaranglah waktunya dunia akan dihukumkan, dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Lah iyalah. Nah, sekarang iblisnya menurut kitab 2 Petrus 2 itu disimpan di mana? Di dalam goa kan? Betul? Kalau di dalam goa itu bukan kubur berarti, ya. Kalau goa belakang kubur.
Bukan Berarti kubur gitu. bukan kubur kalau gua. Nah, sekarang Anda Yesus saya ikutin dikubur di aja. mana? Kutanya samamu, sekarang Yesus dikubur di dalam gua atau bukan? Nah, kalau dikubur itu Yesus itu Yesus itu kalau bukan Kutanya gua. dulu, kutanya dulu. Yesus dikubur di dalam ruang milik Yusuf Arimatea yang berupa goa, betul? Pernah Anda membaca bagaimana Maria masuk ke dalam kuburnya Yesus? Kenapa dia bisa masuk ke dalam kuburnya Yesus? Bertemu dengan sosok yang bernama Yesus juga, yang adalah malaikat. Sampai di sana ngobrol-ngobrol dia di dalam. Kenapa? Karena tempat meletakkan jasadnya Tuhan Anda itu adalah goa milik Yusuf Arimatea. Nah, yang keluar dari goa ini siapa? Menurut Yesus. Jangan menurut Bang Suma, nanti kalian sakit hati. Menurut Yesus, Yohanes 12 nomor 31, yang keluar dilempar dari dalam goa ini siapa? Setelah dia keluar, apa katanya? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Sebelum dia Pergilah, dikubur sudah menghidupkan orang jadikanlah mati. seluruh bangsa menjadi udah melakukan pengikutku. mujizat. Itu siapa, Bang? Itu siapa? Sudah melakukan mujizat sebelum, kalau kita bicara setelah kubur. Ini ngomong apa sih ini orang yang pindah-pindah topik ya? lain ditanya, lain dijawab, menghindari. Kalau dia ini nyembah setan. Ya kalau begitu. Pertanyaan saya loh, Ada nabi, sederhana loh. ada nabi, Menurut ada nabi. Yesus, yang keluar dari kubur itu siapa menurut Yesus? Kalau bicara gua, hero itu tempat iblis, berarti kamu mengikuti pikiranmu. Gereja. Kalau mengikuti Saudara, pikiranmu tadi, gua tempat. Saudara, jangan- Yohanes 12 nomor 31, sekaranglah waktunya dunia ini dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Oke? Kemudian Yohanes 14:30, iblis ini adalah penguasa dunia. Yohanes 12 nomor 31, iblis mulai waktunya menguasai dunia sebab iblis dikeluarkan dari tempatnya. Pertanyaan saya, menurut Yesus, yang keluar dari kubur itu siapa? Pasti jawabannya lari kemana-mana. Yang keluar. Anda kok fokus di situ? Kalau bicara gua tadi tempat iblis, gua hero itu bagaimana nanti ceritanya gua hero? Mana dia? Anda, Kenapa? Anda Siapa? Siapa yang siapa yang dilemparkan dari goa? Siapa? Tempat iblis. Siapa? Lalu Siapa gua yang hero. dilemparkan dari goa? Lalu bagaimana dengan Siapa yang dilemparkan dari goa, dari alam maut? Hei. menafsir-nafsirkan? Siapa Bang Sekarang yang keluar dari alam maut itu siapa? Nabi Muhammad tidak mati di dalam gua Hira. Hanya ada menemui sosok dan tidak tahu sejak kapan diketahui itu Gabriel. Pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan saya sederhana. Menurut Yesus, yang dilemparkan dari dalam goa itu siapa? Kalau memang gua tempat iblis, hari mengikuti pikiran Pak Juma, gua hero itu apa lagi kalau begitu? Oke, anggaplah pernyataan. Oke, anggaplah pernyataan Anda itu Tidak betul. tahu siapa. Saya ikuti. Anggaplah pernyataan Anda itu betul. Yang keluar dari goa itu iblis. Berarti, apakah Anda sudah mau mengakui bahwa yang keluar dari kubur itu juga adalah iblis? Ayo. Ingat ya, kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Kami tidak menyembah Jibril yang ada di Gua Hira. Berbeda dengan Anda. Berbeda dengan Anda. Anda menyembah makhluk yang keluar dari goa, kubur. Muhammad itulah. Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Udah Saya buang aja ikuti nih orang maunya. banyak. Kita buang kadang nggak nyambung. Saya pernah mendengar perkataan. Masalahnya dia pendeta. Dia Pendeta tolong begini nggak nyambung dari biarin aja, biar Oh, ya. jemaat Saya yang nggak menilai di pendeta. bawah. Sekarang Oke. saya mau tanya. Jemaatnya yang menilai. Kapan Sekarang saya mau diketahui tanya itu? samamu. Anda mengatakan Anda Nabi kan- Muhammad keluar dari goa. Oke. Ada Iya. makhluk yang keluar dari goa juga bernama Yesus. Nah, kami tidak menyembah Nabi Muhammad, kami tidak menyembah Roh Kudus.
Nah, sekarang Anda menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Hayu. Kena kan? Makhluk bangkit dari kubur dan naik ke surga itu bukan dikubur selamanya lah begitu. Nggak ada urusan, nggak ada urusan. Saya nggak peduli dengan itu. Saya nggak peduli dengan itu. Yang saya katakan kepada saudara ini adalah Yesus berkata, sekaranglah waktunya dunia akan dihukumkan dan waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari goa. Nabi Muhammad keluar dari goa, kami tidak menyembah beliau. Yesus Tuhan Anda keluar dari goa, Anda sembah. Berarti Anda penyembah seko. Dari Anda kan hanya menafsirkan keluar dari goa, keluar dari Saya tidak mentafsirkan. Sekarang saya tanya sama saudara. Sekarang saya tanya. Gimana? Sekarang saya tanya sama saudara. Sekarang saya tanya, iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Hadis pun tidak pernah mengatakan seperti Anda melampaui, Pak. Hadis Yohanes 12 nomor 31, Cak Ayu mempersoalkan. Hei, jangan kau habiskan waktu saya hanya mutar-mutar di sini ya, Sugigi. Saya tanya samamu, saudara. Yohanes 12 nomor 31, iblis dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, keluar dari mana? Dia tak satu pun pertanyaan dijawab, lompat-lompat dia. Hayo, iblis dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, keluar dari mana? Ini mau jawab, mbok sih cuma dulu di mute ya. Jangan saya izin lah kalau begini caranya izin. Tunggu. Habis ini saya diam. Pertanyaan saya, menurut Yesus dalam Yohanes 12 nomor 31, iblis dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, keluar dari mana? Di mute terus Anda. Keluar dari mana? Menurut Yesus iblis ini dilemparkan keluar dari mana? Silakan Anda jawab. Saya diam, saya mute. Ini sejak kapan itu yang menemui di Gua Hiro itu? Sejak kapan diketahui itu dia bagaimana? Lain ditanya, lain diomongin. Kalau memperbodoh dirinya ahlinya ini orang. Malaikat Jibril. Saat lain ditanya, lain dijawab. Siapa yang menemui waktu dia ketemu? Ditanya apa, Bang Juma jawab dulu, itu baru pindah topik. Tidak tahu sejak kapan. Siapa yang keluar dari kubur itu? Waraka, pendeta Waraka yang beritahu atau siapa saya nggak tahu tuh. Tapi yang jelas pendeta Tolo-Tolo. Lain ditanya, lain dijawab. Bang Andi, rehat yuk. Jam 3. Tolonya. Bang Juma udah berapa kali bertanya, Bang Juma? Dia sejak ditanya lari kemana, diikutin menghindar lagi, diikuti menghindar apa sih? Yesus kan berkata, Yohanes 12:31, kan jelas itu. Sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan. Dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, dilemparkan keluar dari mana? Merujuk 2 Petrus 2, keluar dari goa. Merunut daripada Yesaya 14 nomor 15, keluar dari kubur. Tempat Yesus diletakkan adalah kubur yang berupa goa. Lalu dia lari ke Nabi Muhammad. Kita ikutin. Nabi Muhammad keluar dari Gua Hira. Ada yang sembah? Nggak ada yang nyembah. Ada yang nyembah Roh Kudus? Malaikat Jibril? Nggak ada yang nyembah. Nah, tinggal satu kandidat. Yang disembah, yang keluar dari gua siapa? Yesus. Menurut Yesus, yang dilemparkan keluar itu adalah iblis. Wahyu 1 nomor 18, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini siapa?
Dijawab oleh Ibrani 2 nomor 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya dia dimusnahkan oleh dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Siapa yang berkuasa atas maut? Iblis. Siapa yang berkuasa atas maut? Iblis. Siapa yang memegang segala kunci maut? Iblis. Wahyu 1:18 siapa? Di dalam pemahaman mereka, Wahyu 1:18 itu siapa? Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Yesus menurut mereka. Yesus menurut mereka. Berarti yang mereka sembah adalah itu Yesus yang bukan nabi, tetapi Yesus yang penguasa kerajaan maut. Siapa dia? Tante girang katanya. Bintang timur. Nah itu sederhana loh. Al-Quran tidak pernah keliru. Wa iyaduna illa syaitanam marida. Al-Quran loh itu. Yang mereka sembah selain daripada Allah itu hanyalah iblis yang terkutuk, yang durhaka. Al-Quran menguraikan, Bibelnya juga menguraikan. Kenapa bisa demikian? Karena Allah menjawab, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka melakukan tipu daya, tetapi Allah membalas kemudian kejahatan mereka, dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Kejahatan mereka dibalas oleh Allah. Oke. Jadi gimana, sahabat? pendeta ini kesimpulannya ditanya apa lari ke 72 bidadari. Bang Juma mengajar 100 istri, pindah ke mukjizat membangkitkan orang mati, katanya Tuhan. Dikejar di sana, pindah kemana-mana. Ini pendeta ini kok lari-lari terus gitu. Gak capek itu pendeta itu. Mudah-mudahan dia nggak pingsan. Ya udah selesai. Stres dia mau bertahan, tak bisa berargumen jelas. Dia mau pergi malu. Nah, itulah ya teman-teman. Ketika dia mengatakan, siapa yang keluar dari kubur? Yesus. Siapa yang Kristen sembah? Yesus. Siapa yang datang sebagai Mesias palsu? Mengaku dengan menggunakan nama siapa? Yesus. Kena semuanya. Mau lari kemana? Nggak bisa. Mau lari kemana? Mau lari kemana lagi? Nggak ada tempat larinya. Lari mau membahas Al-Quran, padahal terjemahan. Cuman ke situ perginya, tapi nggak bisa lolos. Minta kisi ada di depan. Ya udah, Bang Juma ditutup deh, dan kok doa kepada majelis. Silakan. Bang Juma lah menutup. Baik sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaan antum semuanya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan pada kesempatan kali ini kita menyimak dan menyaksikan saudara kita Olan yang begitu gigih kemudian mempertahankan keyakinannya sampai membayar beberapa pendebat penghujat hanya untuk sekedar mengembalikan adiknya yang sudah meyakini Islam sepenuhnya. Tapi alhamdulillah, sekuat beliau itu berjuang kemudian untuk menyerang Islam, justru beliau yang jatuh cinta terhadap Islam. Alhamdulillah, itu adalah satu kesyukuran, dan kita semua adalah menjadi saksi untuk itu. Kemudian saya juga memohon doa kepada sahabat-sahabat sekalian atas adanya undangan klarifikasi ya dari pihak Polda Sumatera. Mudah-mudahan saya kuat dan Allah memenangkan pertarungan ini, sehingga yang tadinya tuduhannya penistaan, tapi setelah diselidiki ini bukan dilaporkan karena penistaan,
Tetapi karena adanya sentimen pribadi si Dosma terhadap Bang Suma, jadi penilaian dari beberapa unsur yang ada, mereka menilai bahwasanya ini bukan penistaan, tapi ini hanya tendensi kepada personal. Jadi beliau, si Dosma ini ingin merusak kemudian perjuangan dengan memaksakan agar Bang Suma ini bisa kena hukum. Tapi insya Allah berkat doa-doa sahabat-sahabat sekalian, mohon doakan saya. Saya cuma butuh doa dari antum semua supaya proses ini bisa berjalan dengan lancar dan hukum bisa berpihak kemudian kepada yang hak. Karena dalam hal ini saya dilaporkan pembakaran kaos itu katanya adalah penistaan. Padahal pembakaran kaos itu adalah reaksi secara spontanitas yang didatangkan oleh misionaris Lina Tinak Jaya, dan ujung-ujungnya kemudian ingin Bang Suma itu dipenjarakan. Tetapi insya Allah sekali lagi saya butuh doa dari teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Segala yang hak ditunjukkan oleh Allah dan yang batil kemudian dimusnahkan, ya, dikalahkan dengan yang hak. Saya butuh doa, saya butuh dukungan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik dan cita-cita Dosma itu tidak terkabulkan. Nah, akan tetapi nanti akan berbalik kepada dirinya. Apa yang dia perjuangkan justru seibarat menggali kuburnya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian sahabat-sahabat sekalian, Bang Handi, Dinda Fanti, dan semua para apologet Islam yang telah mendukung selama ini. Perjuangan antum mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah insya Allah. Dan orang-orang yang ada di belakang kita yang berjuang, ya, yang lagi sakit, kita doakan semuanya supaya sembuh. Ya, mereka yang sedang dirundung masalah ekonomi dimudahkan oleh Allah dalam hidupnya, termasuk netizen yang selama ini banyak kemudian membantu mengiringi kita di setiap kita menyuarakan kebenaran. Kita doakan netizen kita panjang umur, sehat selalu, dimudahkan semua urusannya, dan doa-doanya yang baik diijabah oleh Allah, sehingga kebersamaan ini bukan hanya berakhir di dunia, tetapi berakhir sampai di jannah untuk kekal di sana bersama-sama. Saya kira begitu sahabat-sahabat. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih dan mohon doanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.